Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya, anak-anak sekalian, kaifa halukum? Khair, alhamdulillah. Ya, Ustaz selalu mengingatkan, kalau antum dalam keadaan kurang sehat, sebaiknya izin saja. Ya, kita menjaga antisipasi demi kebaikan bersama. Khawatirnya dikarenakan kita, ya kelalaian kita, teman-teman juga ikut sakit. Ya, masa sekarang ini harus lebih hati-hati lagi kita. Kalau sakit demam sedikit, perlu izin saja dari sekolah. Ya, atau Ustaz, ana milih daring saja gitu. Karena qadarullah hari ini ana kurang enak badan. Ya, kemudian tetap menggunakan masker, jaga jarak. Ya, ada yang naik angkutan umum enggak? Ada yang naik angkutan umum pergi sekolah atau pulangnya? Ya, seandainya nggak diantar jemput orang tua, tetap jaga jarak ya. Jaga jarak. Ya, tetap gunakan masker, jangan lupa cuci tangan. Ya. Kemudian berdoa sama Allah yang paling penting. Ya, biasakan kalau pagi dan petang itu ada zikirnya ya. Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kita luar biasa sekali. Ya, kalau antum baca tuh isi dari zikir pagi dan petang, itu artinya luar biasa. Ya, seperti kalimat Allahumma afini fi badani. Kita minta perlindungan sama Allah supaya nggak ada datang penyakit yang kita tidak sukai dalam diri kita. Ya, Allahumma afini fi sam'i. Ya, pendengaran kita minta jaga sama Allah. Allahumma afini fi basari. Penglihatan kita minta jaga sama Allah. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW di dalam zikir pagi dan petang itu ada kalimat yang kita minta supaya dihindarkan dari kekufuran dan kefakiran. Fakir, miskin. Ini seperti itu. Ya, ada seperti itu. Minta dijauhkan dari kekufuran dan kefakiran. Sampai seperti itu ya. Ya, dan yang paling Ustaz suka dari zikir pagi petang itu adalah Sayyidul Istighfar namanya. Allahumma anta rabbi. Ya kan? Ya Rabb, engkau itu Rabbku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya. Itu luar biasa sekali. Kalau kalian lihat artinya itu Masya Allah. Biasakan zikir pagi petang. Kata Nabi SAW, yang terbiasa membaca zikir pagi petang itu seperti tameng. Ya, seperti kalau orang perang itu baju besi. Semakin dia sering membaca, maka dia semakin tebal baju besi. Ya, ini terhindar dari penyakit, dari sihir, dari keburukan-keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Itu luar biasa sekali. Jadi jangan lupa ikhtiar kita adalah tetap menjaga kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, ya seperti yang dia ajukan pemerintah, kemudian tetap berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anda sekalian, di akhlak ya atau hadis ini itu tidak semua ya, ada beberapa. Nanti silakan antum boleh tandain juga. Ya, jadi nggak semua disampaikan. Ini kita mengulang lagi nggak apa-apa lah. Baik. Ya, hadis yang pertama, pembahasan yang di sini adalah hadis yang pertama. Ada nggak bawa? Buka hadis, lupa. Belum dikasih. Oh, habis atau gimana? Habis ya, nanti ditanya lagi ya. Tanya lagi sama sekolah. Ya, jangan sampai belajar tidak menggunakan buku. Ini nggak pakai lebih, mana lebihnya? Masya Allah, jangan tinggal lagi ya, biasakan. Bangga dengan ciri seorang muslim. Ya, tumbuh janggut, berlobe, ya, menggunakan pakaian muslim. Jangan kita ngikut-ngikut budaya-budaya yang bukan dari Islam. Kita bangga menjadi seorang muslim. Selamat ya, Islam, selamat. Gitu ya. Baik. Jangan malu. Ya, hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'ala lisan, ya, thaqilatani fil mizan. Ini luar biasa kalimatnya. Ya, habibatani ilar rahman, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Ya, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ada sering kali nanti muttafaqun alaih itu berarti hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi satu. Ya, dikatakan sini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, ringan diucapkan di lidah, berat dalam timbangan. Ini pada hari kiamat berat di mizan, ya, berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah Subhanahu wa taala, ya, Ar-Rahman. Ya, apa kalimatnya di situ? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Ya, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Dihafal kalimatnya. Bisa? Coba yang paling belakang, apa kalimatnya tadi? Iya, nih yang paling pojok juga. Ayo, salam enggak apa-apa, ini masih pertama. Kalian jangan takut, kalau belajar tuh nggak perlu takut ya. Menuntut ilmu tuh nggak boleh takut. Salah ya kita perbaikin. Ya, yang penting jangan salah-salah. Tahu? Ya, kita ulang sama-sama ya. Ya, yang ada bukunya sambil dilihat. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Sudah hafal? Coba, ayo antum. Iya, coba. Naam, ya, ingat ya, kalimatnya ringan di lisan, ringan diucapkan, kemudian berat di timbangan, di mizan, namun dicintai sama Ar-Rahman. Ya, luar biasa ya. Seseorang kalau dicintai sama Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa, spesial dia. Ya, kenapa? Yang mencintainya langsung adalah yang menciptakan, yang maha agung, ya, yang maha hidup. Ini luar biasa. Kalau Allah udah cinta sama seorang makhluk misalnya, ya, makhluk hamba ciptaannya, maka Allah akan menjadikan seluruh penduduk dunia itu juga cinta terhadap dia. Begitupun seluruh penduduk langit. Makanya dimanapun dia berada akan selalu dicintai, meskipun mereka tidak kenal sama kita. Tuh, ya, kalau seseorang dicintai sama Allah, antum mungkin bakal melakukan safar, ya, pergi perjalanan gitu kan. Ya, kalau orang tersebut dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dia berada dia akan dimuliakan, dia akan dijaga sama Allah. Ya, seperti itu. Maka lakukan amal-amalan yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, coba hadis yang kedua. Kita lanjut hadis yang kedua. Ditandain ya, hadis yang pertama, hadis yang kedua. Siapa yang mau baca hadisnya? Baca hadis tidak seperti baca Al-Quran ya. Jangan nanti mau kita tajwid misalnya. Enggak, karena hadis itu seperti apa? Bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Ayo, siapa yang mau baca? Kan dari Utsman ya? Masya Allah. Siapa nama? Iya, Masya Allah. Antum coba silakan baca hadis yang kedua. Ya, rajulun. Naam. Iya, summa abuk. Naam. Ya. Jadi di sini diceritakan ya dari Abu Hurairah lagi radhiyallahu taala an, ya. Dia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang lebih paling berhak untuk aku pergauli dengan baik?" Ya, artinya perilakunya yang paling baik itu untuk siapa? Gitu, ya. Apa jawab Rasulullah SAW? Apa kata Nabi SAW? Pertama di situ dikatakan ummuk, ibumu. Ya. Kemudian dia bertanya lagi, ya, thumma man. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuk. Dia bertanya lagi, thumma man. Siapa lagi Rasulullah? Ummuk. Kemudian dia bertanya lagi, thumma man. Baru Nabi SAW mengatakan thumma abu. Kemudian ayahmu. Ini Masya Allah ya. Berapa banyak kita lihat
Ya, jangan sampai terjadi sama anak-anak Ustaz. Ustaz berharap sama antum sekalian, ya. Orang tua kita itu sudah capek dari mulai mengandung, ya, melahirkan, dia merasakan sakit, mungkin ada yang dioperasi, dibelah perutnya misalnya, dia merasakan sakit. Kemudian ya ketika antum masih bayi, dia itu sering begadang. Ya, kenapa? Karena Ustaz sudah jadi orang tua, Ustaz melihat apa yang dilihat, apa yang dilakukan sama seorang wanita. Ya, mereka begadang. Ya, terkadang gini ya, kalau kalian perhatikan anak-anak kecil, ini ibunya lagi makan, tiba-tiba dia lagi ngeluarin kotoran. Ya, lagi makannya diberhentikan, bersihkan dulu anaknya, kemudian makan lagi. Ya, sampai seperti itu ibu kita. Apalagi kalau anaknya dalam keadaan sakit. Ya, dalam keadaan sakit. Bahkan dia ya akan mengatakan, aku lebih rela kalau sakitmu itu pindah kepadaku. Tapi berapa banyak hari ini kita lihat orang tua yang dihinakan sama anak-anaknya. Banyak ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, melawan misalnya, tidak patuh sama orang tua. Ya, kalau kita patuh sama orang tua, taat sama orang tua, terutama ibu kita, maka kehidupan kita itu akan mudah semuanya. Mudah dalam pelajaran, mudah dalam semua masalah. Ya, dalam kehidupan itu mudah. Mungkin dalam belajar sebagian teman-teman kita agak sulit mencerna, tapi karena kita taat sama ibu kita, bisa jadi itu menjadi salah satu sebab Allah mudahkan kita untuk belajar. Ya, jadi ingat ya, siapa tadi manusia yang paling berhak dipergaulin dengan baik? Ya, ummuk, kemudian siapa lagi? Ummuk, ibumu, kemudian siapa lagi? Ummuk, kemudian abuk, baru ayahmu. Ya, ini menunjukkan keluar biasaan seorang ibu, kasih sayangnya luar biasa. Ya, ya ditambahin ya sampai hadis yang kedua ya. Ya, jadi kalau nanti Ustaz masuk lupa, diingatkan, ya, diingatkan. Tapi serasa cukup ya, waktu kita sudah habis, masuk ke tahfidz lagi. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.